Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman sekalian, sejawat tenaga kesehatan dan tenaga medis yang telah mengajukan akun Fasyankes di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara agar Faskesnya bisa masuk ke dalam unit pada data pekerjaan di satu set SDMK, kami akan lakukan proses verifikasi ya setelah unitnya muncul di satu set SDMK. Itu akan mulai terlihat setelah 2 kali 24 jam setelah kami mendaftarkan ya di si SDMK. Nanti teman-teman bisa menunggu setelah video ini kami kirimkan. Nantinya teman-teman bisa mulai menginput data pekerjaan atau tambah pekerjaan di satu sehat SDMK-nya masing-masing. Nah, saya akan memberikan contoh bagaimana salah satu ya Fasyankes yang sudah muncul unitnya di satu sehat SDMK sebagai berikut. Nah, ini tampilan satu set SDMK saya ya sebagai contoh saja. Kemudian di bagian menu sebelah kiri itu ada profil ya, klik aja bagian profil saya seperti itu. Oke, setelah bagian profilnya kita lihat di menu atas ini ada 5 menu ya, kita pilih yang pekerjaan. Nah, pada bagian pekerjaan itu kalau kita lihat, kita bisa turunkan, kemudian lihat di sini ada satu pekerjaan ya. Nah, kita kan mau tambah pekerjaan itu karena tadi kita sudah ada ya, sudah dapat informasi dari Dinas Kesehatan bahwa unit kita itu sudah didaftarkan di SDMK. Nanti ya tadi sekali lagi setelah sinkronisasi dari Kementerian Kesehatan biasanya 2 kali 24 jam unitnya akan muncul di tambah pekerjaan. Coba kita lakukan ya, klik saja tambah pekerjaan yang ada di sini seperti itu. Lalu kita bisa isi rumpun pekerjaan, sub rumpun pekerjaan, jenis pekerjaan, status pekerjaan, negara, dan seterusnya ya, sampai nanti muncul di bagian nama unit. Nah, ini yang paling penting. Kita coba dulu ya, kita coba misalnya keperawatan ya nih, kemudian perawat medical bedah, lalu perawat medical bedah, status pekerjaannya ASN misalnya, pilih negara Indonesia, lalu provinsinya karena kita di Kalimantan Timur ya pilih Kalimantan Timur. Nah, lalu kemudian di bagian pilih kabupaten, Kutai Kartanegara misalnya, kalau kita akan bekerja di Kutai Kartanegara atau bekerja di Kutai Kartanegara ya. Nah, kemudian tipe unitnya apa? Nah, ini pilih. Kalau kita di puskesmas, kita pilih puskesmas. Kalau kita praktek mandiri, pilih praktek nakes mandiri. Kemudian kalau kita di sarana kefarmasian seperti apotik, toko obat, sarana kefarmasian dan alkes ya. Lalu kemudian ada rumah sakit, ada klinik, ada apa nih, Fasyankes lainnya, KKP, transfusi darah dan lain-lain ya. Optik, rumah bersalin, ini di bawah nih banyak nih. Tinggal pilih saja mana yang paling tepat. Ini juga ada nih organisasi profesi juga bisa dimasukkan kalau kita memang bekerja di organisasi profesi. Oke, berarti kita bisa masukkan organisasi profesi ya. Lalu kemudian karena kita itu punya praktek mandiri ya dan sudah didaftarkan, kita pilih praktek nakes mandiri. Nah, di sini pilih unit. Unitnya harus dicari satu-satu nih, lihat ini sudah muncul ya karena ini sering tampil seperti ini ya. Nah, ini semua unit yang ada di Kutai Kartanegara yang merupakan praktek nakes mandiri. Lihat saja kalau sudah ada nama sejawat yang sudah muncul, berarti tinggal pilih. Saya misalnya munculkan nama saya, ini ada ya, praktek mandiri Nurse Mukmin Nasri Eskep. Nah, nomor SIP-nya silakan gunakan nomor SIP yang lama ya,
misalnya kita memperpanjang SIP, gunakan nomor SIP yang lama. Atau misalnya kalau SIP pertama kita masih berlaku, gunakan nomor SIP pertama saja, nggak apa-apa ya, nggak ada masalah. Nanti bisa diperbaiki lagi setelah SIP-nya terbit ya. Kalau misalnya nggak punya, ketik aja 016 kali nggak apa-apa. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 kali. Lalu masa berlakunya kapan? Ya terserah nih, yang penting 5 tahun. Nanti kan kita perbaiki kan, karena ini terkait dengan kebutuhan SKP biasanya ya. Kalau sudah waktunya nanti, misalnya ini kita coba tanggal 1 bulan 4 2025 sampai 1 bulan 5 2025. Tanggal mulai kegiatan misalnya kita mulai di April tanggal 1 ya. Nah, di sini contreng aja, tidak ada batas akhir bekerja. Nah, lalu jangan lupa di sini pilihannya aktif seperti itu. Lalu apa? Lalu kita simpan. Konfirmasi. Pekerjaan masih dalam proses verifikasi Paskes. Konfirmasi aja ya. Nah, ini oke, nggak apa-apa. Ini kadang-kadang seperti ini ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini barangkali ada perubahan sistemnya, biasanya langsung masuk ya kalau udah tambah pekerjaan itu. Tapi nggak apa-apa, nanti kita lihat permasalahannya. Kalau munculnya seperti itu, kita harus lapor ke Vaskes di mana kita berada ya. Saya coba ya menggunakan akun CSDMK Kabupaten ya. Jadi teman-teman jawab kalau kita mengajukan praktek mandiri, oh ini sudah ada nih. Sorry, ternyata saya sudah terdaftar di sini, jadi nggak bisa 2 kali ya. Kita coba cari yang lain ya, karena ini sudah tervalidasi. Saya lupa kalau di sini sudah tervalidasi, tinggal mengurus proses perizinannya saja. Kayak misalnya kita bekerja bukan sebagai tenaga kesehatan ya, tapi kita misalnya dukungan manajemen ya. Pilih aja dukungan manajemen, kemudian di bagian misalnya di bagian nggak ada nih ya, nggak di bagian lainnya misalnya. Nah, ini bisa lihat dulu pilihannya apa. Oh, nggak ada ya pilihannya. Coba kita cari ke mungkin masuk program aja ya. Nah, ini program, misalkan program perencanaan program aja. Lalu statusnya ASN misalnya. Sama kayak tadi juga caranya ya memasukkannya, tinggal nanti kita munculkan seperti ini ya. Kutai Kartanegara, baru tipe unitnya. Karena kita dinas kesehatan, kita masukkan dinas kesehatan ya. Kalau ini kebetulan dinas kesehatan ya, ada muncul. Mulai kapan? Misalnya, bukan misalnya ya, ini mungkin datanya sudah bisa dipastikan mulai kapannya ya. 2020 bulan Maret, tanggal 1 Maret ya, sampai sekarang. Nah, karena di sini kita bukan sebagai tenaga medis, maka ini tidak muncul nomor SIP di atasnya. Tadi muncul kan yang praktek mandiri kan. Nah, gitu seperti itu. Jadi tidak muncul dia kalau bukan tenaga bekerja sebagai tenaga medis tenaga kesehatan. Sama kayak tadi aktif juga, simpan. Ini mudah-mudahan bisa ya. Konfirmasi. Nah, ini bisa ya, tambah pekerjaan berhasil. Tadi karena kenapa tidak berhasil? Karena ternyata saya sudah memasukkan duluan dan sudah tervalidasi. Nah, bagaimana caranya supaya yang ini tervalidasi? Kita lapor saja ya. Kalau teman-teman yang tadi praktek mandiri, lapornya kemana? Ke dinas kesehatan. Kalau praktek mandiri. Kalau yang apotik, lapornya kemana? Nah, kalau yang apotik itu lapor ke operator CSDMK apotekernya, apotiknya, biasanya apotekernya itu. Kemudian klinik sama ya, lapornya ke operator CSDMK klinik. Itu sudah ditentukan orangnya biasanya. Supaya yang tadi ini ya, yang tadi diprosesnya menjadi tervalidasi, sehingga bisa muncul datanya di CSDMK ya. Jadi kalau di sini juga kasusnya sama, masih diproses ya. Ini praktek mandiri itu tidak bisa memvalidasi sendiri ya. Untuk praktek mandiri saat ini itu divalidasi oleh dinas kesehatan. Oke ya, kita coba lakukan dulu bagaimana cara operatornya melakukan proses validasi ya. Kita buka akunnya dinas kesehatan. Nah, ini saya sudah buka akunnya dinas kesehatan ya. Nah, ini akun dinas kesehatan. Tadi kan daftarnya dinas kesehatan tuh. Sama juga kalau teman-teman nanti unitnya sudah ada, daftar di unitnya ya. Nanti diverifikasi oleh dinas kesehatan. Kalau untuk praktek mandiri ya.
Kalau untuk yang lain tadi sudah saya sampaikan, untuk apotek, klinik, puskesmas, apalagi itu ya, toko obat dan lain-lain itu silakan lakukan verifikasi sendiri setelah mendapatkan username dan password yang dibuatkan oleh admin si SDMK di Dinas Kesehatan. Coba kita cek ya, validasi SDMK, validasi data existing ya. Oke, ini ada 4 posisinya. Coba cari. Nah, ini ada ya, Mukmin Nasri ini muncul, ada nomor nicknya juga. Kemudian klik tombol lihatnya paling bawah nih kanan. Nah, di sini kelihatan datanya semuanya. Datanya benar apa tidak? Kalau dia benar, nah ini kan nggak ada ya, karena bekerjanya bukan sebagai tenaga kesehatan. Proses saja seperti itu. Oke, sukses ya. Sudah tervalidasi di sini keterangannya. Yang nomor resipien tidak ada, makanya ini keterangannya seperti ini. Oke, jelas ya teman-teman ya. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah mengecek apakah sudah divalidasi. Kita kembali ke akun saya yang tadi ya. Ini kan yang masih diproses, kita tinggal refresh aja. Nih, refresh. Oke ya. Nah, sudah tervalidasi. Jadi sekali lagi dari teman-teman yang sudah muncul unitnya di unit praktek mandirinya di satu set SDMK tadi ya, nanti akan tervalidasi setelah melapor ke Dinas Kesehatan setempat, Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini. Barangkali itu ya yang dapat saya sharekan ke teman-teman yang punya atau saat ini dalam proses mengusulkan praktek mandiri ya, baik baru maupun perpanjangan. Jadi pastikan sudah terdaftar di CSDMK atau pada saat visitasi nanti untuk praktek mandiri baru diajukan pembuatan CSDMK-nya juga nggak apa-apa. Yang penting langsung segera lapor setelah unitnya muncul di satu set SDMK-nya. Oke ya. Kalau kurang difahami silakan hubungi kami di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, lantai 4 ya, gedung B. Nomor handphonenya mungkin sudah tahu ya teman-teman ya, 0821 3027 5800. Mukmin Nasri. Terima kasih. Dadah.